Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kita haturakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dingsanak pemirsa Banua Syariah Channel, kada kerasaan lah kita hitung-hitung nih sudah 10 hari terakhir sih di bulan puasa. Padahal rasa hanya raja semalam kita melihat hilal, habis itu kita berpuasaan. Nah, kada kerasaan bulan nang pan barokah, bulan nang hibak rahmat, dosa-dosa kita diampuni banyak bandar ini bakalan kita tinggalkan setelah tadi. Nah, ulun Paujan Mutakin hari ini melanjutkan haja dari kawanan-kawanan yang semalam. Ini melanjutkan kisah mengambil ibrah di balik kisah-kisah orang-orang harat di zaman kegemilangan Islam. Nah, sebelum ulun bakisah ini ada 2 poin penting tadi. Nah, hendak ulun akan dulu sebelum melalui kisah. Nang pamulaan kita harus memahami bahwa sejarah Islam ini adalah sejarah yang luar biasa kebilang. Sejarah nang harat tepang bertabur kisah-kisah gemilang dari orang-orang nang gemilang. Dan ibaratnya tadilah amun kita bercarian itu singnya mana? Mencari kisah-kisah penuh hikmah, kisah-kisah nang sing baikan dari zaman-zaman kegemilangan Islam ini. Ini belainan lawan wayah ini, di mana yang kita temukan ini ngalih benar mencari kisah-kisah bagus, kisah-kisah penuh hikmah ini ngalih cariannya. Jadi ini yang kemudian ingin ulun sampaikan dalam pian-pian berataan. Artinya kita ini kada kalah sebetulnya, dan kita ini justru harap benar. Hari ini kita banyak menontonkan anak-anak kita dengan kisah-kisah fiksi, atau lebih parah lagi kisah-kisah dari orang barat, telenovela, habis itu kisah-kisah Korea, kisah-kisah nang kada sampuraka, banyak karamputnya dan banyak kada bujurnya, dan bahkan hikmahnya tuh nang mana yang bisa kita ambil. Nah, padahal kita tuh bisian banyak kisah-kisah yang luar biasa, tokoh-tokohnya bujuran ada dan penuh pelajaran di dalamnya. Nah, ini sudah saatnya kemudian kita tinggulakan, kita cari, kita itihi bujur-bujur, kemudian kita gali, habis itu kita kisahkan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan dari kisah-kisah ini maka akan tumbuh generasi dengan kepribadian yang harat-harat. Itu nang pemulaan. Nah, yang kedua, ulun hendak sampaikan adalah di balik banyak kisah-kisah yang kita temukan ini, ternyata banyak juga kisah-kisah zaman kegemilang Islam ini nang sing haja diulah keramput-keramputnya, digembor-gemborokan. Kada tahu juga kenapa juga ada orang-orang nang ketujuh bekaramput nang sing haja banar baca carian supaya Islam itu diburuk-burukakan, seakan-akan zaman bahari itu zaman yang kada bagus. Dikisahkan misalnya sultannya itu ketujuh babinian, ketujuh pencarian duit aja, bermegah-megahan dan lain-lain yang hibak keramput-keramputnya. Nah, ini tukang dongeng yang entah kenapa ini sengaja memburukakan khalifah-khalifah dan wali-wali Allah. Ini ulun bersaksi, ulun kada empat-empatan, dan ulun berlepas diri dari kisah-kisah itu. Nah, ini hari ini ulun hendak berkisah sebuah kisah dari fragmen zaman Khilafah Abbasiyah. Nah, suatu ketika pada tahun 200-an Hijriah lah, dingsanak lah. Jadi kisahnya ini ada seorang khalifah
khalifah ini berpidato di hadapan para rakyatnya. Jadi Jasidin lah, siapa aja Jasidin nang melihat ada sesuatu nang kada dikatujui dari kebijakan ulun yang sudah ditetapkan oleh kami, maka Jasidin gerbang kesultanan ini tak buka segenal-genalnya, dan khalifah ulun akan mendengarkan setiap pandiran pian yang keluar langsung dari muntung pian. Oh, ini luar biasa buahnya lah. Jadi kita bayangkan bagaimana ini beda lalu. Kalau wayah ini kan di rejim negara Wakanda itu sabaratan ini pindah dibungkam. Ujarnya aja kami akan mendengarkan, tetapi nang iya amun ada kritik atau ada sedikit aja tasonggel, tasonggel aja, tersenggol sedikit aja, kada lawas hilang orangnya, diburuk-burukakan, ditangkap, bisa mati juga. Nah ini lain banget. Ini luar biasa. Ini satu fragmen yang menarik yang ulun rasa lah, yang harusnya ditiru oleh kita dan dilihati oleh para pemimpin negeri ini, wayah ini. Jangan kayak negeri Wakanda yang tadi lah. Nah, kada lawas lah kisahnya. Imbah berpidato tuh, kada lawas datang saya ke rakyat. Nah, sekalinya ada jual lah buahnya. Sekalinya datang rakyat madu. Nah, ngaran rakyatnya ini, ngarannya adalah Ibnu Hamdun. Dia mencoba mewaniakan diri di hadapan khalifah tadi. Takutan juga, bus ya dia apa-apa ini, tapi Sidin yakin ini nih adil aja. Nah, jadi wahai khalifah, jadi Ibnu Hamdun, ada panglah, ada sabuting mengganjal di hati ulun. Tapi mengganjal ini 2 tahun sudah khalifah, 2 tahun, dan ulun hendak benar memadahi ini lawan pihak. Ya sih, jadi Ibnu Hamdun tadi. Nah, kenapa jar khalifah tadi lah? Jar khalifah pian kadang menyampaikan apa ngalihnya menemui ulun sampai 2 tahun disimpan aja mengganjal dari khalifahnya tadi. Halo khalifah itu dia rakyat biasa. Jadi takutan juga lah. Pian ini kan penguasa, pian ini khalifah. Takutan ulun usia. Kenapa bah? Takutan ki apa keluarga ulun, ki apa ulun kena kan? Bertunduk Sidin, si Ibnu Hamdun tadi. Bah, jangan takutan. Sambat aja, aku dengarkan. Ujar khalifah. Luar biasa lah. Jadi Ibnu Hamdun itu habis itu berkisah. Jadi dahulu lah, mun pian ingat, pian itu pernah datang ke negeri Persia. Pas itu ada tentara pian nama Juntan buah semangka di sana. Ampun orang sana. Nah imbah itu yang ulun kada sampai pikir, pian habis itu memerintahkan tentara-tentara yang mencuntan tadi dihukum dengan hukuman yang berat banget. Nah, perasa ulun lah, khalifah lah, sebujurnya dicambuk aja kan cukup aja sudah, bayang mencuntan semangka tadi. Namun pian malah memerintahkan hukuman mati. Ini Masya Allah, ulun kada sampai pikir sampai wah ini yang mengganjal di hati ulun. Mendengar kisah Ibnu Hamdun ini, khalifah tak korihing. Terus ya kenapa aku jadi Ibnu Hamdun kan? Nah, sangka nikam nang dihukum mati itu para tentara kah? Ajar khalifah. Nah, salah ikam. Sungguh, kiapa caranya aku menghadap Allah karena di hari kiamat kenalah. Amun aku pernah membunuh orang hanya gara-gara mencuntan buah semangka. Rasa kada badaya aku kena diadili Allah gara-gara itu. Ya khalifah. Nah, kamu nak tahu kan bujurnya kayak apa? Ya khalifah. Nang bujur tuh, aku tuh yang kuperintahkan saat itu adalah para tentara itu keluarkan perampok, keluarkan penyamun, keluarkan pembunuh yang memang sudah harus dapat hukuman mati. Lalu dihukum mati buahnya. Nah, tapi ini catatannya nanti kami kada tahu. Jadi pas itu sebelum mereka dihukum mati,
kusuruh buhananya pakai baju seragam tentara. Lagasan apa? Kugawi kayak itu supaya memberikan efek gentar kepada tentara-tentara, supaya mereka tuh kadowani lagi, kadowani melanggar atau bertindak sewenang-wenang. Ini memberikan efek yang gentar kena jar khalifah. Nah, masya Allah, ini suatu kisah yang unik sekali para pemirsa di sana Keluarga Syariah Channel Beratakat. Nah, kan ada tahu siapa kada orangnya? Karena Sidin adalah Khalifah Al-Mu'tadid Billah, ya. Atau Abu Al-Fat, atau nama asli beliau adalah Daud bin Al-Mutawakkil. Sidin, nah dari nengarannya berarti anak Al-Mutawakkil. Khalifah Al-Mutawakkil, abahnya ini adalah khalifah yang memang saat itu mundur. Jadi kekhilafan Abbasiyah sempat mengalami kemunduran pada masa Al-Mutawakkil. Namun di tangan Khalifah Al-Mu'tadid Billah, maka kejayaan kekhilafan Abbasiyah kembali. Beliau dilahirkan pada tahun 242 Hijriah. Nama ibu beliau adalah Sawab, dan beliau dibaiat sebagai khalifah ke-16 pada Rajab 279 Hijriah. Nah, jadi buahnya lah Khalifah Al-Mu'tadid Billah ini adalah khalifah yang harat. Dari kisah tadi kita melihat kecerdikan beliau, dan dia adalah khalifah yang baik. Dan keistimewaan beliau yang lain lah buahnya lah Sidin ini ketujuh pekawan lawan ulama dan orang-orang utama yang lainnya. Ketujuh mandi ilmu dari buahnya itu. Selain itu pemberian orangnya, menjadi orang itu dermawan dan juga toleran. Sidin meninggal tua 70 tahun. Ibnu Hajar memadahi, aku mendengar dari anak sanak biniannya bahwa dia meninggal dalam usia 73 tahun. Tuha juga berarti. Tuha tapi wah luas ilmunya, harat pemerintahannya. Nah, bahkan Imam Suyuti kemudian mencatat beliau dengan komentar, mengutip sebuah hadis riwayat Tirmizi yang dikutip setelah beliau menceritakan kisah tadi. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Nah, ini mengomentari tentang kisah Khalifah Al-Mu'tadid Billah tadi. Nah, jadi pada masa pemerintahan Sidin ini, masyarakat Daulah Khilafah Abbasiyah ini merasakan keamanan, kesejahteraan. Ya, Sidin juga adalah khalifah yang tuania, berwibawa, sarabannya tuh Bang. Tapi memang sebuting nang agak unik. Sidin ini seram ya. Jadi dicatat berpenampilan menyeramkan. Jadi orang takutan jadi kisahnya. Jadi gagah perkasa, keras dan tegas. Jadi alhasil lah, buahnya lah, gara-gara seramnya beliau, gara-gara tegas dan beraninya beliau, jadi orang tuh takutan. Jadi tacut nang bahari, tukang haur aja, nanti kemudian pancat buahnya lah, pancat kedua ini lagi melakukan pelanggaran sehingga gejolak pada masa pemerintahnya itu kan ada bisa diredam. Dia juga membebasakan pajak yang membebani rakyat, kemudian menebarkan keadilan, kemudian menindak siapa haja nang berlaku zalim terhadap khalifah ini juga dijuluki sebagai As-Saffah II. Nah, karena prestasinya tadi yang membawa Daulah Abbasiyah kembali menjadi baik setelah sempat kemunduran. Apalagi lah, luar biasa tuh Bang kisahnya lah. Jadi kisahnya urusan tuh sangat nyaman pada zaman dia. Kemudian, nah ini catatan penting juga adalah pada awal pemerintahan beliau, Al-Mu'tadid itu menangati peredaran buku-buku filsafat. Jadi orang-orang yang menjual buku filsafat kada boleh. Kenapa? Nah, kita harus tahu nih bahwa pada zaman itu filsafat menyebar di dunia Islam. Ini gara-gara bersentuhan dengan Yunani, dengan Persia, banyak filsafat. Cuma ini malah merusak akidah kaum muslimin. Nah, ini luar biasa. Upaya Sidin menyelamatkan akidah kaum muslimin adalah dengan menangati peredaran buku-buku filsafat. Nah, biasa kalau lah. Yang kedua lagi, kebijakan Sidin lah. Kebijakan Sidin juga itu beliau menangati tukang tangguhan. Tangguhan kada boleh, bukan tetangguhan biasa, meramal bukannya. Jadi meramal itu ditangati. Gawiannya menipu aja itu ditangati pada zaman Sidin.
sekalinya masih ada jual lah pada zaman itu. Padahal kita pikir sudah habis sudah. Ternyata ada dan ini dibersihkan. Makanya sekali lagi ini kemudian mengamankan rakyat, bukan hanya aman sentosa di bidang ketertiban, tetapi aman daripada akidah yang rusak. Nah, luar bagusnya kan. Nah, selain itu, nah ini juga prestasi luar biasa nih. Nah, harus kita catat juga. Kita menjadi orang itu apresiasi. Pada tahun 282 Hijriah, Al-Mu'tadid juga mengharamkan pesta Nairus. Nah, apa itu pesta Nairus? Ini adalah pesta api dan penuangan air ke ubun-ubun manusia. Karena paham juga kayak apa? Masih ada juga sekalinya zaman itu. Pesta kembang api, misalnya, mungkin kayak itu, api-apian, habis itu dituangkan banyu di ubun-ubun. Nah, ini sekalinya, ini adalah pesta sisa-sisa sisa-sisa Persia. Bau-bau Majusi tadi. Nah, Sidin punya kebijakan ditangati. Buat apa? Dibersihkan akidah rakyat. Kada boleh mantasyabah biqaumin fahuwa min. Barang siapa mengumpati kaum, maka inya adalah bagian daripada kaum itu. Maka ditangati budaya-budaya Majusi. Nah, ini kebalikan benar lah lawan gawian buanan negara Wakanda nang jauh di sana. Nang banyak hal-hal yang berbau kemusyrikan digawi, ada maulah ibu kota, habis itu di negeri Wakanda lah pada tahun negeri mana, habis itu membawa banyu tanah, habis itu dicampur-campurkan dengan ritual-ritual yang aneh-aneh. Habis itu ada juga kisah nang lucu nang semalam di negeri Wakanda juga, kurang bagus-bagusnya sirkuit balap-balapan, mbah itu mendatangkan pawang hujan. ini malah sudah kada zaman lagi, sudah bahari banget, sudah canggih banget, masih ada pawang hujan. Nah, mun ada Khalifah Al-Mu'tadid ini bisa ditawakan Sidin banget, bisa kada sekedar ditawakan, dihukum banget. Menagari ada nang kayak itu, masya Allah. Nah, jadi ini luar biasa. Kita melihat memang kita fragmen-fragmen dari beliau ini tidak banyak kita temukan, hanya beberapa itu aja lah. Tapi dari sini aja ulun sebagian yang membaca tuh, ini luar bagusnya, fragmen yang luar biasa, kisah yang luar biasa, dan kita mengharapkan orang yang luar biasa itu muncul kayak Khalifah Al-Mu'tadid. Jadi sampai-sampai Yosef Saib dalam karyanya Sejarah Daulah Abbasiyah II kemudian menyebut masa pemerintahan beliau ini sebagai Sayrat Hazmin wa Batshin wa Hilmin. Nah, artinya apa? Sejarah ketabahan dan keperkasaan berpadukan kedermawanan. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa memetik banyak ibrah dari kisah Khalifah Al-Mu'tadid billah ini. Amun ada salah, ulun ampun maaf. Ulun Fadil Mutakin memohon undur diri. Saksikan lagi ibrah dan kisah selanjutnya pada hari berikutnya. Hadanallahu ajma'in. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.